الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib senantiasa berwasiat kepada diri dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu takwa dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah siang hari ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memenuhi undangan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Ini artinya bahwa kita adalah manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka tugas kita selanjutnya adalah menjaga iman takwa ini sampai akhir hayat, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah baru saja kita keluar dari bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan bekas-bekas Ramadan, pelajaran-pelajaran Ramadan masih ingat dan masih bisa kita laksanakan kebiasaan-kebiasaan baiknya. Oleh karenanya, dalam menjaga konsistensi Ramadan ini, mari kita simak pesan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim di dalam menjaga konsistensi Ramadan, yaitu kualitas kita sebagai orang yang bertakwa. Yang pertama kata Al-Quran adalah jaga satu prinsip kita di dalam berderma. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang bertakwa di antaranya adalah orang yang senantiasa konsisten di dalam berinfak, bersedekah fis sarra wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan duka, senantiasa kita berbagi. Dan berbagi ini ternyata juga dalam filsafat Jawa atau filsafat orang tua kita. Guru-guru kita, orang tua kita mengatakan bahwasanya benteng mangkok lebih kuat dibandingkan dengan benteng tembok. Artinya apa? Berbagi ini adalah modal kita di dalam membangun sebuah peradaban. Apalah artinya benteng yang kokoh, apalah artinya alutsista yang serba modern, tetapi ketika kita sebagai personilnya tidak mengusung nilai-nilai kemanusiaan, maka tidak ada artinya sama sekali. Sekali lagi bahwa nilai berbagi, nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban kemanusiaan dengan cara kita berbagi, ini adalah modal awal di dalam membangun sebuah peradaban. Yang kedua, konsistensi Ramadan ini dibuktikan dengan wal kadziminal ghaidh, yaitu sanggup dan mampu untuk memanage apa yang disebut sebagai sifat marah. Marah ini sejatinya adalah hal yang baik, karena ini adalah modal yang Allah berikan kepada kita manusia.
Tetapi manakala sifat marah ini kita biarkan, kita luapkan tanpa adanya saringan, maka ini akan sangat berbahaya bagi diri kita yang marah maupun bagi orang lain yang ada di depan kita. Maka perintahnya Quran itu adalah wal kadziminal ghaidha, bukan menghilangkan marah, bukan menghilangkan sifat marah, tetapi memanage marah itu kemudian keluarkan menjadi rahmat. Nah, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kita manusia kalau tidak punya marah, maka tidak ada dinamika hidupnya. Peradaban umat manusia kenapa diberikan oleh Allah modal marah? Karena agar dunia ini dinamis. Tetapi marah yang tentu harus dimanage dengan baik, keluarkan menjadi bentuk rahmah kasih sayang untuk alam semesta. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelajaran dari Ramadan kemarin adalah wal 'afina 'anil nas. Kualitas kita sebagai manusia ditentukan dari sebagaimana kita punya kepribadian di dalam memberikan maaf kepada sesama. Karena kita tahu bahwa yang namanya manusia tidak ada satupun yang tidak punya salah dan dosa. Dalam filsafat Jawa mengatakan saapi-api uang senajan sithik ono eleke, seelek-eleke uang senajan sithik ono api. Ini adalah satu kalimat yang luar biasa. Kalimat yang mempunyai kesadaran bahwa sejatinya kita ini manusia yang tidak akan luput dari salah dan dosa. Maka ketika kita punya kesadaran itu, maka ketika ada orang lain itu salah, kita mudah untuk memberikan maaf kepada mereka. Dan ketika mereka mendolimi kita, salah kepada kita, kita pun sama gampang untuk membukakan pintu maaf kepada mereka. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya prinsip yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim, yaitu wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia, itu sejatinya yang mempunyai nilai atau mendapatkan manfaat besar itu sejatinya bukanlah orang yang kita berikan maaf, tetapi yang paling beruntung terhadap apa yang kita sudah berikan maaf sejatinya adalah diri kita sendiri. Jadi ketika kita mudah memberikan maaf kepada orang lain, itu artinya tidak ada dendam terhadap siapapun. Tidak ada residu dosa-dosa yang mengendap di dalam hati kita, yang kalau residu itu kemudian tidak bersihkan, maka bisa akan berdampak kepada penyakit-penyakit baik yang zahir maupun yang batin. Maka ketika setiap kali kita memberikan maaf kepada sesama manusia, siapapun orangnya yang pernah bersalah kepada kita, kemudian kita maafkan, kita ikhlaskan, sejatinya kita sedang membuang residu-residu hati yang itu akan sangat berdampak dan manfaat bagi diri kita sendiri. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa orang yang senantiasa susah untuk memberikan maaf kepada orang lain itu pasti punya temperamen yang sangat keras. Orangnya cepat meledak-ledak, sumbunya sumbu pendek, kesenggol sedikit langsung kemudian emosinya meluap. Ini sejatinya adalah sedang merendahkan diri sendiri. Tetapi ketika manusia ini hatinya penuh dengan al-afu, pemaafan, ikhlas terhadap apapun yang orang lain berikan kepada kita, maka hati ini serasa lapang. Bahkan ketika Rasulullah SAW pada suatu ketika beliau sedang bermajlis dengan sahabat, kemudian ada sahabat datang, Rasulullah mengatakan sebentar lagi ada ahli surga yang akan datang. Di hari berikutnya sama, ketika si fulan itu datang di majelisnya Rasulullah, Nabi mengatakan bahwa si fulan ahli surga akan datang. Sampai 3 hari berturut-turut. Walhasil
Kemudian ada seorang sahabat yang penasaran apa sih amalan dari sahabat ini, sehingga baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia ini ahli surga. Maka saking penasarannya, kemudian setelah majelis ini bubar, sahabat ini mengikuti dari belakang, kemudian bertamu. Setelah bertamu menginap 3 hari, ternyata tidak ada amalan yang spesial dari sahabat yang tadi dikatakan oleh Nabi SAW sebagai ahli surga. Maka saking penasarannya, karena sudah 3 hari menginap di rumah, maka beliau kemudian menceritakan, "Wahai fulan, 3 hari yang lalu kami bermajlis dengan Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan bahwa engkau adalah ahli surga. Tapi 3 hari saya bertamu di rumahmu, melihat amalan ibadahmu kok kelihatannya tidak ada yang spesial. Tolong ceritakan, barangkali ada ibadah yang belum aku ketahui." Maka kemudian sahabat tadi menceritakan, "Wahai si fulan, ketahuilah bahwa memang ibadahku biasa-biasa saja. Tahajud juga paling 2 rakaat malam. Tetapi ada satu amalan yang mungkin kamu belum ketahui, dan ini barangkali yang menjadikan Rasulullah SAW mengatakan aku ini adalah ahli surga." Apa amalan itu? Beliau kemudian bercerita, "Sebelum aku tidur, sebelum memejamkan mata, maka saya mengikhlaskan terhadap siapapun di siang hari tadi yang pernah menzolimi aku, yang telah bersalah kepadaku, maka aku maafkan, aku ikhlaskan. Tidak ada satupun orang yang tidak aku berikan maaf. Dan juga saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan wasilah aku suka memberikan maaf, mudah-mudahan jika di pagi hari ada orang yang aku zolimi, aku sakiti, mudah-mudahan mereka pun gampang untuk membukakan pintu maaf untukku." Ini adalah cara halal bihalalnya sahabat Rasulullah SAW. Halal bihalal tidak harus menunggu setiap tahun sekali, tetapi setiap malam sebelum kita tidur, kita ikhlaskan terhadap siapapun yang pernah bersalah, dan kita berdoa mudah-mudahan orang yang telah kita zolimi di siang hari juga membukakan pintu maaf untukku. Ini adalah pelajaran-pelajaran dari Quran yang kita selama Ramadan dididik menjadi orang-orang yang suka berderma, dididik untuk menjadi orang-orang yang pemaaf, dididik menjadi orang-orang yang spesial dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan Ramadan bisa kita lestarikan di 11 bulan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.